Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada pembelajaran tematik tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari adalah tentang KD 3.1. Mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, dan transportasi. Letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia adalah posisi keberadaan negara Indonesia berdasarkan letak dan bentuknya di permukaan bumi. Menurut letak geografisnya, Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia sendiri termasuk negara yang berada di dalam benua Asia, tepatnya Asia Tenggara, atau yang kita kenal dengan ASEAN bersama 10 negara lainnya seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan Laos. Berikut ini adalah peta letak geografis Indonesia atau posisi silang negara Indonesia, yaitu Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Pengaruh letak strategis Indonesia memberikan keuntungan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya akulturasi atau percampuran antara budaya Indonesia dengan budaya asing. Yang kedua, memudahkan penyebaran budaya Indonesia ke luar negeri. Pengaruh letak strategis Indonesia juga memberikan kerugian, yaitu sebagai berikut. Banyak budaya daerah yang tersingkirkan akibat masuknya budaya asing yang belum sepenuhnya diterima di Indonesia. Selanjutnya, Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia merupakan negara kepulauan karena Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang dikelilingi oleh lautan. Indonesia juga disebut sebagai negara maritim karena sebagian besar wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan. Potensi maritim Indonesia antara lain, yang pertama, pariwisata bahari yang menarik, yang kedua, minyak bumi yang melimpah, dan yang ketiga, sumber daya laut yang beraneka ragam. Potensi perikanan yang dapat dikembangkan adalah budidaya ikan, rumput laut, dan industri bioteknologi kelautan. Potensi sumber daya mineral dan energi, contohnya minyak bumi dan gas. Selain itu, wilayah pesisir pantai terdapat bahan tambang seperti pasir, besi, timah, emas, dan perak. Indonesia sebagai negara agraris. Indonesia disebut sebagai negara agraris karena banyak penduduknya yang bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun. Potensi agraris Indonesia antara lain, yang pertama, ketersediaan lahan. Yang kedua, iklim yang mendukung. Dan yang ketiga, bibit tanaman yang unggul. Banyak hasil pertanian yang telah diekspor ke luar negeri seperti rempah-rempah, coklat, tembakau, dan buah-buahan.
Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Potensi maritim dan agraris Indonesia harus didukung dengan sarana komunikasi dan transportasi yang memadai. Komunikasi yang baik bisa memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhannya. Transportasi juga penting karena memudahkan proses distribusi barang atau penyaluran barang dan mempercepat perpindahan penduduk. Apabila semuanya bisa berjalan dengan baik, maka pemerataan kesejahteraan penduduk akan tercapai. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga bisa dipahami dengan baik ya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.